dari susunan bahasa, susunan grammar, apa ya, tata bahasa yang mereka pilih itu, saya ngerasa ini mencerminkan karakternya gitu. Kayak misalnya kita ngomong orang itu gitu ya, kalau di kita ya. Kalau mereka ngomong itu orang gitu. Artinya melatih ini sebenarnya rahasia saya dulu waktu lomba-lomba. Saya dulu kuliah lumayan sering menang lomba, Pak. Lombanya, tapi ini kalau lomba tentang, nggak terkait sama sastra sebetulnya, kayak lomba tentang bisnis, tentang inovasi tertentu. Sebetulnya kenapa saya bisa menang, rahasianya aslinya adalah saya bisa nebak nih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di serial Pilihan Jenius. Jadi pilihan jenis ini memang menceritakan tentang jurusan-jurusan yang ada di dunia, terutama jurusan kuliah. Saya sudah upload beberapa. Nah, sekarang ini saya sudah minta tolong ke salah satu sahabat saya, dan juga memang beliau berkarir di bidang itu, jadi pas banget. Insya Allah cukup paham tentang jurusan ini, dan karena sudah berkarir di situ, jadi yang ngerasain lah kali aja ada yang rasa-rasa nyesel atau apa, kan beliau bisa cerita. Jadi ini adalah jurusan sastra Indonesia, betul ya? Atau bahasa Indonesia. Intinya tentang bahasa Indonesia. Beliau adalah Pak Mustafa. Monggo, Pak Mustafa. Ya. Perkenalan Baik, diri dulu. terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Luki ya. Nama saya Mustafa S. Hum ya. Kalau saya tebak atau kasih kuis ke orang-orang yang baru kenal, sarjana hukum ya? Bukan. Sarjana humas? Bukan. Lebih tepatnya sarjana humor. Bukan. Kalau di googling sarjana humaniora ya, dulunya sarjana sastra, sejak tahun 2000-an berubah jadi sarjana humaniora. Lulusan Fakultas Sastra Undip ya. Kalau di beberapa tempat sekarang namanya Fakultas Ilmu Budaya, atau ada yang mengatakan Fakultas Humaniora, atau di beberapa tempat juga Fakultas Sastra dan Bahasa dan Seni ya. Nah, jadi jurusan saya ini kalau secara real ya, bisa dikatakan ya Pak ya, itu jurusan yang paling sedikit minatnya. Nggak sedikit banget, tapi salah satu sedikit. Kenapa? Karena pertama, nggak banyak tantangan ya. Orang kadang-kadang malah biasanya jadi pilihan akhir jurusan sastra ini ya. Atau bagi orang yang nggak suka hitung-hitungan, nah itu paling aman di jurusan sastra ini. Tapi menariknya adalah di jurusan sastra ini mempelajari tentang yang namanya humanisme, humaniora, kemanusiaan secara umum, baik itu bahasa, budaya, dan lain-lain. Jadi kayak gitu. Saya dulu di Undip ya, Semarang. Oke. Gitu Pak. Nah, saya ada dua pertanyaan besar. Yang pertama adalah, jadi salah satu paman saya ada yang bahasa Indonesia juga, tapi beliau masuknya FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya. Sekarang masih sama ya nama jurusan, nama fakultasnya ya? Kalau di UNES mungkin sama ya. Kalau di UNES, tapi kalau di Undip kan enggak ada. Masuknya FIB ya. Pertanyaan pertama itu, jadi apa bedanya sih sebetulnya sastra Indonesia di Fakultas Ilmu Budaya dan sastra Indonesia di FKIP? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kenapa sih ya kayak pilih jurusan itu gitu? Kenapa saya memilih sebetulnya sejarahnya lebih karena waktu itu saya dapat tawaran apa ya, dulu namanya PMDK, kalau sekarang mungkin SBMPTN ya. Oke. Jadi kayak jalur undangan lewat nilai rapor. Dan itu pun lebih karena referensi guru saya di SMA, dan saya SMA memang jurusan bahasa waktu itu. Ya, kayaknya memang tidak banyak sekolah yang punya jurusan bahasa. Di sekolah saya di Jepara itu ada satu jurusan bahasa. Dan karena nilai rapor saya bagus, katakanlah saya dulu terus gitu kan, saya ditawari oleh guru, kamu mau nggak masuk di sini? Ada surat dari Undip. Nah, saya pikir beasiswa, saya ikut. Saya mikir lebih ke praktis aja waktu itu ya. Saya nggak pengen pusing-pusing tes, nggak pengen repot-repot bayar dan sebagainya. Alhamdulillah ternyata terpilih gitu kan.
Sebetulnya pilihannya apa? Waktu itu banyak ya, antara bahasa Inggris atau Prancis atau yang lain. Saya pengen ngajar. Kalau dulu saya mungkin referensinya banyak, saya pilih UNES atau keguruan. Dulu saya nggak tahu, karena juga nggak ada internet ya, zaman tahun 2000-an agak-agak kurang familiar. Saya tahu saya ya Undip. Nah, itu saya pilih. Jadi kenapa saya milih jalan itu karena referensi guru, saya pengen ngajar, ternyata bukan keguruan. Nah, itu hubungannya dengan yang tadi. Hubungan atau bedanya apa dengan FKP? Jelas berbeda, Pak. Kalau secara apa yang dipelajari sama, ya, yang membedakan adalah bagaimana FKIP itu diajarkan teknik atau administrasi mengajar, sedangkan di sastra atau di Undip itu tidak diajarkan, atau mungkin di UI, di mana gitu ya, atau di UGM itu tidak. Artinya apa? Teori gitu kan, apa sejarah dan sebagainya. Tapi kalau di FKIP itu juga diberi, mereka diajarkan pedagogi, bagaimana teori psikologi, nah di tempat waktu itu. Nah saya baru tahu itu justru setelah mengajar, dan itu belajar lagi gitu kan. Kayak gitu sih, jadi agak beda ya, beda apa namanya yang kami terima di masing-masing jurusan gitu. Nah, jadi selanjutnya begini Pak, kan tadi bahasa Indonesia ada di FKIP dan di FIB ya. Berarti kalau di FKIP itu kan ada pelajaran katakanlah tambahan lah ya, karena ada yang struktur untuk terkait dengan proses pengajaran ya. Tadi disebutkan misalnya mungkin dilatih juga administrasi terkait ngajar dan sejenisnya. Nah itu kan artinya ada waktu yang lebih luang kalau di sastra. Kira-kira apa yang didapatkan di sastra FIB dan mungkin tidak didapatkan di FKIP? Karena waktunya kan tetap 24 jam dong. Kalau menurut saya sih bukan kemudian perbedaan waktu ya. Maksud saya begini, kalaupun misalnya di FKIP diberikan tambahan tadi materi atau hal-hal yang berhubungan dengan pengajaran atau pendidikan, bukan kemudian di kami kosong kan, tetap ada materi lain. Misalnya di kami yang saya pelajari di Kota Sastra kala itu ada 3 jurusan. Sebelum nanti lulus harus ambil itu ya, 3 jurusan itu. Apa spesifikasi istilahnya? Pertama linguistik, yang kedua sastra, yang ketiga filologi. Nah, filologi ini di FKIP nggak ada. Kayak gitu contohnya. Filologi itu apa? Yaitu mempelajari naskah-naskah sastra kuno, gitu Pak. Jadi kami pelajari Sangsekerta, sastra Arab Jawa kuno, dan seterusnya. Itu kami pelajari. Di FKIP itu nggak ada. Artinya, apa yang ada di kami bisa jadi di FKIP nggak ada. Atau sebaliknya, di FKIP ada, di kami nggak ada. Sebetulnya sama aja ya. Kalau FKIP itu kan ada tambahan di depannya Pak. Pendidikan bahasa Indonesia misalnya. Kalau di saya kan waktu itu namanya jurusan sastra Indonesia. Jadi lebih spesifik sastra. Karena sastra itu kan sebetulnya berbeda dengan bahasa ya. Sastra itu lebih spesifik ya istilahnya. Kayak gitu. Jadi bukan berarti lebih luang, tapi memang ada materi yang dipelajari, ada yang tidak kayak gitu. Kan tadi ada filologi, ada linguistik, ada sastra ya. Nah, kalau filologi oke, berarti naskah-naskah kuno ya. Kuno apa? Pertanyaan bagus. Kalau diukur dari tahun, modern dengan tidak modern itu kalau di Indonesia ya, itu abad 19. Standarnya gampang, ukurannya gampang. Di Indonesia itu mulai dikenal Indonesia, istilah kata Indonesia itu tahun sekitar Sumpah Pemuda 1920-an. Dan itu kalau dalam sejarah sastra itu mulai ada kebangkitan atau munculnya sastra modern pertama justru tahun 1920, yaitu Balai Pustaka. Kita tahu Siti Nurbaya, pernah dengar ya? Malah Rusli. Itu sastra modern pertama di tahun itu. Nah, sebelumnya itu mulai disebut sebagai sastra kuno atau sastra termasuk lama. Yang tulisannya Belanda-Belanda. Ya. Nah, kalau yang Indonesia itu ya hanya Melayu atau Jambi atau Sangsekerta. Kalau Belanda itu kan datang kemudian kan, walaupun mereka kalau dihitung mundur berarti sekitar abad 17 ya. Sekitar abad 17 baru masuk. Sebelum itu kan juga sudah berkembang. Misalnya contoh,
Contoh, saya itu waktu skripsi itu meneliti kitab Arab Pegon, tulisannya Jawa, Arab, tapi bahasa Jawa itu, Bahasa Jawa. namanya Arab Pegon. Itu karya Kiai Soleh Darat. Beliau adalah salah satu gurunya R.A. Kartini. Kalau pernah nonton filmnya juga, di sejarahnya juga ada. Dan itu beliau adalah penasehat Raden Fatah di Kerajaan Demak. Namanya Kiai Soleh Darat. Beliau itu menguasai beberapa bahasa. Nah, bikin naskah terjemahan Al-Hikam. Al-Hikam itu karya Ibnu Athaillah dari Mesir, dari abad sekian. Dan itu buku yang saya terjemahkan, yang saya pelajari ya, itu aslinya tahun 1700. Oh, 1700 aslinya. Tapi kemudian yang saya dapatkan itu cetakan tahun 1970-an. 1970-an. Bukunya aslinya berbahasa Arab. Terus diterjemahkan ke bahasa Jawa ya. Beliau hanya menerjemahkan atau menyesuaikan dengan konteks Jawa. Sejauh yang saya teliti itu menerjemahkan dan juga kalau istilahnya sekarang menginterpretasi. Ya, jadi terjemahan asli dari bahasa Arab kemudian ditambah-tambahkan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat kala itu ya. Yang saya dapatkan juga itu akhirnya jadi lebih tebal daripada naskah aslinya dari bahasa Arabnya itu. Sama seperti ini, gampang deh. Misalnya kalau pernah membaca atau mendengar tentang Sunan Kalijaga di Demak juga di Jawa Tengah ya. Itu kan beliau juga mengajarkan apa yang beliau dakwahkan dengan kultur setempat kan. Jadi kalau letterlux atau asih dengan bahasa Arab ya nggak ada yang mau datang. Tapi dengan ler dan seterusnya. Nah itu sama dengan apa yang saya pelajari. Jadi kayaknya tulisan Arab tapi sebetulnya berbahasa Jawa dan itu mengikuti kebutuhan dari masyarakat kala itu. Oke Pak. Kayak gitu. Sebelum kita bahas ke linguistik ya, saya mau ada pertanyaan satu lagi. Ini kan ditulisnya berarti kan gurunya R.A. Kartini abad ke-18 akhir ya. Mendekat ya kan? Artinya waktu itu kan mungkin kita belum, saya nggak tahu kalau di Belanda ya, mesin cetak kan belum populer ya. Familiar. Nah, berarti tulisan aslinya tulis tangan ya? Tulis tangan di lontar kalau nggak salah, di daun-daunan itu loh. Yang dicetak ulang itu tulisan beliau atau sudah dalam tulisan yang baku? Kalau yang saya dapatkan itu kayak mesin tik lah istilahnya. Walaupun itu Arab ya. Saya lebih meneliti kala itu intrinsik atau nilai yang ada di dalamnya. Kayak gitu. Siap. Dan itu dari salah satu dari jutaan naskah yang kita punya. Ternyata banyak sekali. Oh, dari dulu juga banyak yang nulis ya? Banyak. Saya udah tua gini belum nulis apa-apa nih Pak. Itulah. Ini dari tantangan kita itu ya. Nah, lanjut Pak ya. Ke linguistik Pak. Linguistik terus setelah itu sastra. Boleh sastra. Langsung aja Pak dijelasin bedanya masing-masing juga boleh, monggo Pak. Oke. Secara umum aja ya kalau filologi tadi bahas naskah-naskah kuno, abad-abad 17, 18 dan seterusnya. Kalau linguistik itu ilmu bahasa. Bagaimana sejarah munculnya kata-kata ya. Sejarah bagaimana orang sepakat kalau ini disebut sebagai meja, kursi dan seterusnya itu dibahas di linguistik. Termasuk bagaimana munculnya kata-kata baru, kata-kata serapan itu di linguistik. Kalau gampangnya kalau kita di dulu ya imbuhan ya. Tapi di sastra di jurusan yang kami geluti itu lebih detail. Termasuk pakar dari tokoh-tokoh ini, pendapat dan seterusnya. Itu linguistik. Bisa beberapa cabang juga itu semiotik tentang makna ya. Kenapa orang kalau berkedip itu bisa bermakna sakit mata atau genit. Nah, itu juga dibahas di situ, namanya makna. Lalu misalnya mimik itu juga dibahas di linguistik bahasa ya. Kemudian sastra tadi agak beda juga, membahas tentang puisi, drama, novel dan seterusnya. Jadi dia lebih ke karya. Bagaimana watak tokoh, bagaimana amanatnya, bagaimana perkembangannya, bagaimana pengarangnya, nah itu lebih ke sastra. Itu bedanya Pak secara umum. Jadi saya balik dulu nih, kalau sastra sama filologi ya.
Apa bedanya Hmm. filologi sama Ya, sastra? bedanya kalau filologi itu belum tentu sastra, kalau sastra pasti filologi. Ini ya begini deh gampangnya. Sorry, saya gampangin aja. Ya. Di filologi, saya pernah membaca naskah yang isinya bukan novel atau naskah sastra, tapi dia ramuan. Nah, itu Oh, dipelajari. dipelajari Misalnya masuk ke kayak, filologi. ya, babat tanah Jawa itu kan sejarah. Ya, Misalnya contoh ya, oke. atau di Ronggowarsito juga pernah membuat apa prediksi tang zaman akhir dan seterusnya. Itu Mm-mm. kan juga apa ya, primbon istilahnya ya. Mm-mm. Nah, itu apa filologi. Tapi kalau sastra nggak ada kayak gitu. Sastra itu ya lebih ke tokoh, lebih ke apa pembahasan tentang faktor apa pengaruh dari karya itu kayak gitu. Jadi Oke, menurut saya filologi itu lebih apa ya, lebih menelisik, tapi oke, dia juga bisa umum. oke. Gitu ya, maksud saya gitu. Saya coba sederhanakan versi saya ya Pak. Baik, Nanti tolong silakan. dikonfirmasi benar salahnya. Boleh. Jadi yang paling gampang pertama adalah linguistik karena ini adalah dasar. Dasar Sehari-hari dalam juga, dalam ya, artian gampang bukan berarti yang satu lebih sulit bukan begitu, tapi dalam ya, artian ya memang mendasar lah gitu ya. Karena itu ya, terkait betul. dengan kata, terkait dengan hal-hal yang spesifik eh, kotak-kotak kecil gitu ya. Kemudian Betul. kotak-kotak kecil ini disusun oleh manusia Mm-mm. gitu. Inilah jadi sastra gitu ya. Ya, Artinya ya, penyusunan atas kata-kata, atas makna, atas sesuatu yang mm-mm. menjadi karya ini masuk ke sastra. Ya, Kemudian filologi ini memang lebih ini ditambahkan, kayaknya khusus ditambahkan gunanya agar masa lalu ini juga ketrace dengan baik dan bisa jadi modal kita sebagai sebuah bangsa untuk betul. belajar maju sehingga dibikin kotak khusus untuk mempelajari yang lama-lama itu walaupun sebetulnya bisa Ya, jadi ini masuk ke sastra bisa jadi enggak betul. juga kan gitu ya. Ya, ya. Oke oke Jangan-jangan oke. Anda ini adalah dosen Fakultas Sastra. Wow, Betul, ya betul, betul. belajar lah Saran Pak, seperti ya itu. ya ya. Nah kita lanjutkan Pak, kita lanjutkan ke ujung dulu Pak, ke ujung. Nah Oke. sekarang kan orang yang taunya begini, saya ngapain masuk sastra, kerjaannya apa, saya nggak pengen jadi Ya, guru, saya nggak pengen jadi ya, peneliti juga gitu. Nah sekarang ya, itu kan yang kita tahu ya, guru dan ya, peneliti. Mungkin peneliti juga ya, susah karena nggak ya. banyak apa ya lembaga penelitian bahasa Indonesia itu nggak banyak gitu. Kalau Di teknologi Indonesia ya. mungkin masih ada beberapa kita bisa sebut lah. Nah kerjaannya apa aja sih Pak sebenarnya nih yang Baik, prospek kerja di jurusan perbahasa Indonesiaan baik itu FKIP baik. maupun FIB. Ini yang selalu ditanyakan anak-anak lulusan SMA ya. Mau jadi apa kuliah di sastra? Baik, tanya bagus. Sebetulnya kalau dibikin atau apa ya, paling mudah ya guru ya. Guru karena ini nanti hubungannya dengan pelajaran atau mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan trennya sekarang justru naik, Pak. Sekarang justru naik. Kenapa? Karena kebutuhan guru bahasa Indonesia meningkat. Ya, bisa dilihat dari banyak sekolah yang justru kekurangan guru, ya. Atau sekarang kebutuhan CPNS di bidang guru itu sangat banyak. Guru bahasa Indonesia terutama ya. Itu yang pertama, yang paling dominan atau paling mungkin. Yang kedua, dosen yang levelnya di perguruan tinggi ya, atau peneliti mungkin agak linear dengan dosen. Atau sebetulnya kalau bicara profesi, ya jadi apapun bisa. Karena kita punya modal verbal, punya modal linguistik. Misalnya paling mudah ya public speaking misalnya, atau pidato, atau kemampuan untuk negosiasi dengan orang ya. Saya punya teman yang dia itu kerjaannya di apa ASEAN, dia keliling kota apa negara-negara di ASEAN sebagai mediator ya. Kerjaannya ya ngomong ngobrol gitu. Apalagi kalau ditambah dengan bahasa Inggris ya, itu lebih bagus. Kemudian bisa juga di pekerjaan apapun yang bermodalkan hubungan kemanusiaan, hubungan sosial, misalnya apa, bisa membantu di staf-staf dinas-dinas sosial misalnya, campaign atau kampanye itu juga punya skill bahasa lebih bagus. Perpustakaan itu butuh orang yang punya keahlian dalam bidang bahasa.
atau inilah apa agak linear juga dengan sosiolog atau peneliti cagar budaya misalnya. Di Indonesia kan mulai digalakkan nih museum-museum kayak gitu. Menurut saya juga sangat penting juga dalam hal humas. Humas ya Pak, itu juga penting. Seperti saya juga pengalaman di humas tahun lalu, alhamdulillah basic-basic itu sangat terpakai ya. Jadi kalau memang ditanya apa ya paling banyak guru sih ya. Ada juga teman saya jadi bank ya, bekerja di bank maksudnya. Ada sebagai apa kepala cabang gitu. Tapi paling banyak guru, kepala sekolah atau yang lainnya. Siap. Jadi memang apa ya, ketika kuliah kayaknya yang saya tangkap nih, membuka wawasan tentang bahasa ya. Ya. Membuka wawasan tentang apa keragaman kata, makna gitu ya, rasa, kayak melatih banyak hal, menggelitik di kepala kita yang hal-hal yang nggak terlatih gitu, nggak terlatih sehingga ketika menjadi lulusan sastra, apalagi lulusan sastra Indonesia yang merupakan bahasa kita sendiri, itu jadi kayak melihat lebih dalam atas sesuatu yang nampak gitu. Ini hampir sama kayak psikologi, tapi kalau psikologi kan memang spesifik tentang seseorang, ini lebih luas lagi karena kita ngelihat sesuatu yang sebenarnya kayak ada di depan mata kita, tapi selama ini kita ngelihatnya cuma sekilas. Nah ini coba dibolak-balik gitu ya. Saya kayak seneng banget dulu. Ini mungkin bukan pelajaran ya, hal ketiga lah yang buat saya menarik. Saya paling tertarik waktu itu memang teknik, yang kedua tentang psikologi, yang ketiga tentang sastra gitu. Kayak saya karena dulu kan SMA belajar bahasa-bahasa ya, kayak misalnya SMP saya belajar bahasa Arab yang diwajibkan sampai bisa ngomong gitu. SMA wajib bahasa Inggris dan bahasa Turki. Nah, dari susunan bahasa, susunan grammar apa ya, tata bahasa yang mereka pilih itu, saya ngerasa ini mencerminkan karakternya gitu. Kayak misalnya kita ngomong orang itu gitu ya kalau di kita ya. Kalau mereka ngomong itu orang gitu. Artinya yang pertama yang kita pentingkan adalah orangnya. Baik itu orang ini, orang itu ini itunya yang kedua gitu. Nah, sedangkan mereka lebih mengutamakan itunya dibanding orangnya. Nah, ini ada makna-makna, bukan mana lebih baik lebih buruk, cuma memang ada makna yang berbeda, karakter yang berbeda yang bisa yang tersirat melalui bahasa gitu ya Pak ya. Ya, itulah kemudian menurut saya sense of humanity itu dilatih di jurusan kami ya. Ibaratnya kalau orang belajar di teknik itu kan mesin, angka-angka, sebagainya. Kalau di kami lebih dari itu, kita belajar tentang manusianya ya. Bagaimana tidak menyinggung orang dengan kata-kata, bagaimana ke orang bicara kita feedback seperti apa, itu yang kita dapatkan. Dan memang kalau bicara mata kuliahnya sih ya sebetulnya mata kuliah itu aja ya. Ibaratnya kalau orang gak serius ya membosankan. Tapi di balik itu yang kita dapatkan adalah kita dilatih untuk menjadi orang yang bisa jadi perasa itu. Perasa untuk melatih atau mengasah sense kita, feeling kita kayak gitu. Dan kayak melatih ini sebenarnya rahasia saya dulu waktu lomba-lomba. Saya dulu kuliah lumayan sering menang lomba Pak. Lombanya tapi ini kalau lomba tentang nggak terkait sama sastra sebetulnya, kayak lomba tentang bisnis, tentang inovasi tertentu. Sebetulnya kenapa saya bisa menang, rahasianya aslinya adalah saya bisa nebak nih pertanyaannya. Bukan karena saya jago tentang itu, tapi saya lumayan kebayang nih orang mau ngomong apa gitu. Nah ini belajar dari sastra sebetulnya. Belajar dari sastra. Jadi ketika awal saya punya kesempatan ngobrol sama beliau, saya ngobrol dulu. Kalau punya, kalau nggak punya ya setidaknya kan ya adalah sense cara ini dan seterusnya lah gitu ya. Oke. Saya tambahin dikit Pak. Tadi tentang prospek, saya ada kenal satu kawan yang dia dapat duit lumayan banyak dari bahasa Indonesia. Yaitu dengan cara ngajar bule yang ada di Indonesia gitu. Bule itu ternyata memang adalah kewajiban untuk bisa bisa ini dan ada standarnya ya. Ternyata ada standarnya bahasa Indonesia untuk
untuk orang asing, dan itu BIPA dibayar namanya, cukup ya. mahal ya, dibayar cukup mahal ternyata. Memang ada standarisasi ya, namanya BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Sama seperti TOEFL kalau kita mau keluar negeri ya. Dan menariknya sekarang Pak, Bahasa Indonesia dipelajari di beberapa negara. Saya punya murid yang kuliah di sana dan dia jadi natif di sana. Mulai banyak kebutuhan orang berbahasa Indonesia. Dari saya mungkin pertanyaan terakhir Pak, kalau misalnya gini, ada orang memang pengen masuk jurusan bahasa Indonesia ya. Nah sekarang kan singkat cerita ada dua pilihan nih, bahasa Indonesia di FKIP dan bahasa Indonesia di FIB. Nah orang yang seperti apa yang disarankan, yang Bapak sarankan masuk ke FKIP, dan orang seperti apa yang disarankan masuk FIB gitu. Ya ini di luar nasib ya, kalau mungkin udah milih ya udahlah gitu. Tapi dalam artian kan kita bisa tetap milih dong pilihan pertama kita di yang FIB atau FKIP gitu. Nah mohon pencerahannya nih Pak. Ini pertanyaan tersulit. Tapi gampangnya gini, tanya hati nurani atau lubuk hati yang paling dalam. Pengen jadi guru, maka masuk FKIP. Itu paling pas ya. Kalau pengen jadi guru apapun itu, bahasa Indonesia terutama, masuk FKIP. Itu udah paling pas ya. Tapi kalau bisa iya, bisa enggak, pengen di sastra, pengen apa, lah itu bisa Fakultas Ilmu Budaya atau Fakultas Sastra. Jadi gampangnya gitu. Kalau pengen jadi guru banget, saya siap menjadi pengajar, pendidik, maka FKIP. Tapi kalau masih setengah-setengah atau saya coba pengen yang lain, ya FIB pilihannya. Itu sih Pak. Saya jadi banyak pertanyaan tambahan nih Pak. Jadi kan gini ya, kalau Bapak itu kan tadi bilang kalau guru udah pasti ini. Nah sekarang kan nasib Bapak ini kan guru nih, ya dalam artian dalam artian positif ya Pak. Nah itu kan Bapak padahal jurusannya sastra. Pertanyaan pertama saya adalah, apa yang Bapak perlu pelajari tambahan setelah lulus dari sastra Inggris FIB tadi itu untuk Indonesia, menjadi guru? Ya itu yang pertama. Yang kedua mungkin bisa di sesi ini secara singkat boleh Pak. Kalau nanti mungkin di sesi lain kalau ada kesempatan lagi. Jadi Bapak ini untuk jadi guru memang rencana dari kecil jadi guru, atau nanti setelah dapat jurusan bahasa Indonesia jadi guru, atau nah kayak gitu Pak kira-kira pertanyaannya. Wow, ini kalau dijawab lagi tapi bisa nggak ada ujungnya nih. Saya sangat berharap ini pertanyaan terakhir saya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, kita simpen dulu, nanti kita cari sesi lagi karena memang waktunya sudah agak panjang. Baik. Saya ingat saya terinspirasi oleh guru bahasa Indonesia saya waktu SMA, namanya Pak Habib. Itu orang yang membuat saya terbersih, saya pengen jadi guru. Itu yang pertama. Jadi waktu itu memang saya pengen jadi guru, kemudian saya bikin semacam pilihan-pilihan. Saya paling nggak jadi guide. Kenapa saya pengen keliling dunia waktu itu ya? Terutama saya lihat acara yang Eiffel Paris waktu itu ya. Dan memang di jurusan bahasa saya ada bahasa Prancis waktu itu ya. Tapi nomor satu memang jadi guru, pengen. Tapi ternyata saya pilih di Fakultas Sastra. Saya agak bingung waktu itu, ini gimana nanti rencana saya. Tapi alhamdulillah, tadi dikatakan nasib dan takdir itu memang sudah ditentukan ya. Kemudian nanti hubungannya dengan pertanyaan tadi, saya berpikir begini, keputusan apa kita hari ini itu berhubungan dengan kita masa depan dan masa lalu saja. Kita nggak bisa tanda kutip memilah-milah masa lalu, masa kini, dan masa sekarang. Artinya apa? Apa yang saya lakukan sekarang itu pasti nanti akan ada efek di masa depan. Dan betul, ketika saya memutuskan untuk menjadi guru, ternyata masih banyak belajar, masih banyak minta transfer ilmu dari teman-teman yang memang di pendidikan. Misalnya belajar membuat RPP, belajar membuat lesson plan, dan seterusnya. Itu yang tadi pertanyaannya, pelajaran apa lagi ya? Saya harus belajar administratif. Kemudian belajar psikologi pendidikan yang secara teori saya nggak dapat di kampus. Tapi itu kan bisa kita ambil di manapun kan, otoritas juga bisa. Jadi kembali ke kita, mau belajar apa tidak. Dan itu di sastra yang saya dapatkan, membuat orang untuk semakin terus untuk belajar dan belajar. Terima kasih banyak Pak. Mohon izin kita akhiri dulu. Nanti kalau ada pertanyaan tambahan bisa di komentar. Dari saya tentu masih banyak sekali pertanyaan terkait dengan hal ini, tapi
mohon izin untuk episode ini kita akhiri dulu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan dan sharingnya yang diberikan oleh Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.